Halo, saya Dino Patijalal dari Foreign Policy Community of Indonesia, ormas hubungan internasional yang terbesar di Asia Tenggara. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah berdampak besar bagi G20. Banyak pertanyaan dan perdebatan mengenai keanggotaan Rusia dalam G20. Apakah G20 akan tetap menjadi G20 atau menjadi G19 tanpa Rusia? Atau bahkan menjadi G13 tanpa G7 atau bubar menjadi G0 ya. Apapun perkembangan yang akan terjadi, yang jelas G20 tidak akan seperti yang sebelumnya. G20 will never be the same. G20 kini sedang sakit, terpecah belah, dan kalau tidak hati-hati bisa menjadi dysfunctional. Dalam tubuh G20, negara-negara G7 bersikap kompak dan umumnya menentang kehadiran Rusia. Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Jepang. Dalam tubuh G20, MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia sudah retak karena Perdana Menteri Australia menolak kehadiran Putin di Bali nanti. Dalam tubuh G20, negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, nampaknya juga akan menentang upaya untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Meksiko, dan juga Arab Saudi atau Korea Selatan masih belum diketahui posisinya. Walaupun sama dengan Indonesia, mereka semua mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam Rusia. Untuk diketahui, 14 dari negara G20 mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menentang invasi Rusia, dan di antara mereka bahkan menjadi co-sponsor resolusi tersebut termasuk Indonesia. Yang perlu dicermati, suasana politik dalam tubuh G20 kini semakin memburuk, sangat buruk. Pertikaian geopolitik antara Barat dan Rusia sangat tajam dan serangan sanksi ekonomi semakin gencar. Pemimpin-pemimpin negara Barat di G20 tidak mau duduk satu meja dengan Presiden Putin. Kalau Rusia berhasil menaklukkan Ukraina dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, maka pertikaian Rusia dan Barat akan semakin memuncak. Namun kalaupun ada perdamaian di Ukraina, pertikaian antara Barat dan Rusia ini masih akan terus berlangsung karena sudah menjadi suatu konflik strategis dan sistemik. Saya yakin invasi Rusia terhadap Ukraina akan dicatat sejarah sebagai suatu kesalahan besar. Sama seperti invasi Irak terhadap Kuwait tahun 1990 dan juga invasi Amerika Serikat terhadap Irak di tahun 2003. Dan saya juga yakin sejarah Rusia sendiri akan mencatat invasi ini sebagai salah langkah yang bukan saja mengakibatkan destabilisasi dunia, namun juga merugikan Rusia sendiri. Invasi Rusia ini juga mengusik jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mencintai kemerdekaan, kedaulatan, perdamaian, persatuan bangsa, demokrasi, dan kemanusiaan. Dan semua hal yang sakral bagi kita ini jelas dilanggar oleh Rusia di Ukraina. Terus bagaimana dengan nasib G20? Walaupun G20 sedang kisruh, Indonesia sangat berkepentingan menjaga G20. Sebagai negara yang berandil melahirkan proses KTT G20 di tahun 2008, kepentingan utama Indonesia adalah untuk menjaga agar G20 tidak runtuh dan tetap utuh. Mengapa? Karena kita juga berada dalam situasi perjuangan besar menghadapi agenda berat internasional, yaitu pemulihan ekonomi, pandemi, dan perubahan iklim. Yang semuanya mutlak memerlukan kehadiran dan kerjasama G20. Negara-negara G20 mencakup 85% dari ekonomi dunia, 3/4 perdagangan dunia, 2/3 dari seluruh jumlah penduduk dunia, dan 80% dari emisi global. Sehingga secara global, kesepakatan yang diambil G20 jauh lebih berdampak dibanding resolusi PBB atau ASEAN. Kalau G20 lumpuh, maka solusi terhadap masalah-masalah dunia ini akan semakin rapuh. Karena itulah G20 menjadi ujian terberat bagi diplomasi Indonesia. Jangan sampai sejarah mencatat G20 lumpuh dalam masa presidensi Indonesia. Kita pasti akan ditarik-tarik ke berbagai arah. Namun sebagai presiden G20, kita harus memperhatikan pandangan semua anggota G20. Dan kita harus mengantisipasi walaupun G20 adalah forum ekonomi, namun nampaknya tahun ini akan banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Untuk menjaga G20, kita harus memanfaatkan modal politik dan diplomatik Indonesia, baik terhadap negara Barat, Rusia,
Tiongkok, dan sesama middle powers. Kita masih punya modal politik dengan Rusia, karena walaupun Indonesia mendukung resolusi PBB yang keras terhadap Rusia, Indonesia tidak menerapkan sanksi terhadap Rusia. Dan hubungan bilateral Jakarta-Moskow masih terjaga normal. Kita perlu jaga agar pembahasan dalam pilar-pilar G20 terus bergerak, yaitu Business 20, Civil 20, Urban 20, Labor 20, Think Tank 20, Science 20, Parliament 20, Youth 20, Women 20, dan lain sebagainya. Saya juga menganjurkan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri melakukan Zoom diplomasi, yaitu lobby melalui teleconference secara intensif dengan pemimpin negara-negara G20 lainnya untuk mencari formula yang dapat menjaga keutuhan G20. Solusi keutuhan G20 harus dirintis sejak awal dan jangan telat menunggu situasi semakin tak terkendali. KTT ASEAN Amerika Serikat pertengahan tahun ini juga perlu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk secara bilateral meyakinkan Presiden Biden mengenai pentingnya menjaga keutuhan G20. Pertemuan kedua pemimpin ini merupakan peluang baik untuk bicara belak-belakan mengenai masalah yang sensitif berkaitan dengan G20. Di luar jalur G20, Presiden Jokowi juga dapat mengirimkan special envoy dari Indonesia yang dikirim ke Ukraina dan Rusia untuk membantu mencari jalan keluar dari konflik. Mungkin ada yang bilang, apa bisa? Ya? Menurut saya, kenapa tidak? Kita sebaiknya terlibat bukan sebagai mediator, karena ini lebih ribet urusannya, namun sebagai good office yang mungkin dapat menemukan aspek tertentu dari konflik ini yang dapat dijembatani oleh Indonesia. Saya yakin kalau ada inisiatif ini pasti akan diterima baik oleh Rusia dan Ukraina. Indonesia juga harus melakukan konsultasi insentif dengan sesama middle powers di G20, yang sebenarnya merupakan kelompok informal terbesar di G20, yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Australia, Brazil, Argentina, dan Meksiko. Dan jangan juga lupa menggait Tiongkok. Dari semua negara di dunia ini, nampaknya yang pada saat ini mempunyai pengaruh paling besar adalah Tiongkok ya, terhadap Rusia. Ya. Dan pandangan Presiden Xi Jinping pasti akan didengar oleh Presiden Putin. Dunia Barat yang baru saja mempermalukan Tiongkok dengan melakukan boikot diplomatik terhadap Winter Olympics yang dibanggakannya, juga sebaiknya lebih luas dan bijak memperlakukan Tiongkok. Mungkin dalam mendorong mencari solusi terhadap perang di Ukraina, diplomasi Indonesia juga bisa bersinergi dengan diplomasi Tiongkok. Dalam KTT G20 nanti, Indonesia juga tidak perlu alergi terhadap rujukan mengenai perang Ukraina dalam deklarasi akhir G20. Kenapa? Karena kalau G20 tidak merujuk pada situasi Ukraina sama sekali, maka G20 akan kehilangan kredibilitas di mata dunia internasional. Selain itu, sebagai Presiden G20, kita juga tidak bisa membungkam atau menghiraukan negara manapun yang ingin bersuara. Ingat, sebagai Presiden G20, Indonesia berada dalam posisi sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai moderator acara. Kita juga harus realistis dan menurunkan ekspektasi yang berlebihan, karena dalam suasana pertengkaran dan perpecahan, ruang gerak G20 menjadi sangat terbatas. Yang penting kita harus meminimalisir damage yang sedang terjadi dalam tubuh G20 dan sebisa mungkin mencapai suatu kesepakatan minim yang bisa menghindari terjadinya krisis ekonomi dunia. Dengan menjaga kerjasama pandemi dan perubahan iklim, stabilitas keuangan, keamanan pangan dan energi, jaringan supply chain, dan juga tingkat inflasi. Dan jangan lupa G20 masih 8 bulan lagi, jadi masih ada kemungkinan muncul faktor X ya, yang belum kita ketahui wujudnya, namun bisa merubah kalkulasi politik G20. Mudah-mudahan faktor X ini adalah sesuatu yang positif dan bukan negatif. Intinya dalam situasi dunia yang sangat cair dan berbahaya ini, posisi Indonesia harus bergradasi. Satu, mengenai konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang semakin keras, Indonesia memang selayaknya tidak memihak. Dua, mengenai invasi Rusia, kita harus dengan lugas menentang aksi Rusia tersebut karena melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, dan juga
menginjak-injak hukum internasional, dan ini perlu secara jelas disampaikan baik secara multilateral ya, dan ini sudah dilakukan Indonesia di PBB, namun juga secara bilateral, dan ini belum dilakukan Indonesia terhadap Rusia. Dan justru di sini sikap prinsipil bebas aktif Indonesia harus kita tunjukkan kepada siapa? Kepada Rusia ya. Namun kita juga harus jeli mencari celah di mana Indonesia bisa berkontribusi untuk meredakan konflik. Mengenai G20, kita berkepentingan menjaga keutuhan G20. Bagaimanapun caranya. Dan bahkan berupaya agar KTT G20 bulan November tahun ini bisa produktif menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi ekonomi dunia, termasuk bagi ekonomi Indonesia. Sahabat, di dunia internasional Indonesia selalu menampilkan diri sebagai bridge builder dan consensus builder. Inilah tantangan terbesar bagi Indonesia. Apakah kita bisa menjembatani berbagai posisi yang banyak saling bertentangan dalam situasi yang sangat panas dewasa ini? Inilah masanya diplomasi Indonesia berkibar. Terima kasih, salam diplomasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.